Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mo Fahri Kurniawan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Semoga juga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dan menikmati konten-konten horor menarik yang akan kami sajikan. Oke guys, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jadi apa guys? Jadi ambillah cemilan Anda, matikan lampu, dan persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke dunia horor yang menakutkan. Hilang di Alas Purwo. Kau pergi saja ke arah barat, nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi, saranku jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-temanmu itu. Kata lelaki itu. Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah. Rumah bagi ratusan flora dan fauna. Di sana juga ada pantai yang ombaknya digadang-gadang cocok untuk surfing. Di Alas Purwo juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu, indah bukan? Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari Alas Purwo. Tempat ini terkenal sangat angker dan menjadi kerajaan jin Pulau Jawa. Banyak cerita mistis di Alas Purwo. Pernah juga ada orang yang menghilang di hutan ini. Dan kali ini Mbah mau cerita tentang kisahnya Cahyo yang menjadi populer bagi kedua temannya yang berkemah di Pantai Pancur. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kenalin, namaku Cahyo. Aku adalah seorang IT di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup dan kebetulan saat ini aku sudah jadi staf senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah anak pecinta alam. Ya memang dari sejak kuliah aku suka banget menjelajahi alam, naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil, dan menelusuri hutan-hutan tropis. Instagramku penuh dengan koleksi foto perjalananku keliling Indonesia, hampir semua tempat terkenal di Indonesia sudah kudatangi. Termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa sudah kudaki semuanya. Bahkan ada yang pernah kudaki berkali-kali karena tak jarang aku diminta untuk menjadi populer rombongan wisata atau pendaki. Dari semua perjalananku itu, ada satu perjalanan yang aku sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur ya, sebelumnya aku memang sudah pernah main ke Alas Purwo dan semuanya baik-baik saja. Gak ada hal aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau mau camping di sana. Suasananya tenang, kalau beruntung kita juga bisa nemuin rusa liar dan selfie sama rusa-rusa itu. Pertama kali ke sana aku mulai nggak percaya sama cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya aku sama teman-teman yang lain happy aja di sana. Tapi semua keyakinan aku itu sirna dan aku mulai percaya adanya kekuatan gaib di Alas Purwo saat kedua kalinya aku berkunjung ke sana. Awal ceritanya gini, sore itu setelah selesai ngebenerin koneksi wifi kantor yang down, ada dua orang staf yang menghampiriku. Mereka berdua adalah Sekar dan Bambang. Menurut gosip yang aku dengar dari teman-teman kantor, katanya si Sekar dan Bambang ini baru aja jadian seminggu lalu. Menurutku sih mereka serasi. Sekar adalah perempuan cantik dan seksi, Bram juga cocol, badannya udah kayak binaragawan. Kalian ada yang dapat gua bantu?
Tanyaku pada mereka berdua. Bambang dan Sekar malah senyum-senyum. Lu berdua kenapa kesam, bertanyaku. Gak jadi gini Mas Cahyo. Mas pasti udah tahu kan kalau kami berdua baru aja jadian. Nah ceritanya kami mau liburan ke tempat yang angker gitu. Soalnya kami berdua suka banget sama suasana horor, kata Bambang sambil tersenyum. Terus tanyaku, kami berdua mau camping gitu di Alas Purwo. Katanya Mas Cahyo pernah ke sana ya, tanya Bambang. Iya pernah sih, tapi kayaknya gue sibuk banget nih. Aku udah tahu kalau mereka pasti memintaku untuk jadi guidenya. Dan kebetulan saat itu aku lagi mager banget. Gini-gini Mas Cahyo. Kami cuma minta diguide saja ke sana untuk 1 malam. Dan kami udah siapin bayaran yang lumayan besar buat Mas Cahyo. 3 juta mau nggak? Kata Bambang, dia langsung nembak harga gitu. Duh, kayaknya gua nggak bisa deh. Soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan banget di rumah, kataku. Gimana kalau 4 juta, kata Sekar. Oke, jadi kataku tanpa basa-basi lagi, aku langsung menyanggupi tawarannya. Lumayan juga dibayar 4 juta. Singkat cerita, kami bertiga pun ngambil cuti di hari yang sama dan untungnya di ACC sama atasan. Kami ke Alas Purwo bukan di hari weekend, melainkan di hari-hari biasa, jam kerjalah. Maksudnya biar gak banyak orang juga di camping ground-nya. Pagi sekali kami berangkat dari stasiun Gambir, tujuan kami adalah Banyuwangi. Tentu kami harus bermalam dulu di penginapan karena pas sampai ke sana hari udah mulai gelap. Nah malamnya, di penginapan itu aku langsung cari informasi sewa mobil, karena tidak ada mobil umum yang menuju Alas Purwo. Setelah bermalam di penginapannya barulah di hari Selasanya kami bertiga berangkat ke Alas Purwo. Menggunakan mobil charteran, si pengemudi mobilnya sangat ramah, dia berbicara dengan logat Jawa yang kental. Dia juga sempat nanya tujuan kami ke Alas Purwo mau ngapain. Aku jawab saja mau camping. Si sopir bilang kalau main ke Alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah apalagi bertingkah sembarangan. Tentu saja aku sudah paham soal itu dan tidak perlu lagi dikasih tahu sepanjang perjalanan. Aku perhatikan si Bambang dan Sekar mesra banget. Maklum mungkin ini adalah liburan pertama mereka, jadi kayak bulan madu aja. Aku sendiri yang memang sudah berumah tangga biasa aja ngeliat kemesraan mereka. Bodo amat, yang penting dapat 4 juta. Selang beberapa saat mobil yang kami tumpangi tiba di perhutani Alas Purwo. Sejauh mata memandang hanya terlihat pohon-pohon besar berjajar di pinggiran jalan. Jalan di Alas Purwo juga sudah aspal. Tujuan kami adalah Pantai Pancur. Di sana kami akan camping selama 1 malam. Gak lama kemudian kami pun tiba di Pos Rowobendo Alas Purwo. Pos ini dikhususkan untuk kegiatan para turis. Setiap pengunjung harus membayar tiket masuk di pos itu. Setelah membayar tiket, mobil pun melaju kembali. Saat itu hari udah mulai sore. Kami akan melewati pantai Triangulasi terlebih dahulu sebelum tiba di Pantai Pancur. Namun tanpa diduga-duga ada seorang lelaki yang mencegat kami di tengah-tengah jalan. Dari penampilannya dia seperti orang gila. Lelaki itu benar-benar ada di tengah jalan. Sopir pun injak rem, dia membuka kaca mobilnya. Awas jangan berdiri di tengah jalan, bentak sopir itu. Bukannya menghindar, lelaki itu malah mendekat ke arah kami. Pakaian lelaki itu compang-camping, bahkan kelaminnya juga kelihatan karena celana yang ia gunakan bolong di bagian tengah. Sekar menjerit takut. Dia dipeluk oleh Bamba, si sopir turun dari mobilnya.
Kudengar orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa. Kanjeng ngerti niat koe kabeh begitu katanya. Aku tidak mengerti kenapa orang gila itu berkata seperti itu. Saat itu aku menganggap ocehannya adalah omong kosong. Si sopir berhasil mengusir orang itu. Dia masuk ke hutan sambil berteriak mengucapkan hal yang sama. Saat kutanyakan siapa dia, si sopir juga nggak tahu. Dia nggak pernah ngelihat orang gila itu di sepanjang jalan Alas Purwo ini. Perjalanan dilanjutkan setelah melewati pantai Triangulasi. Akhirnya kami tiba di Pantai Pancur. Tadi di jalan kami sempat melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih yang khas untuk ibadah umat Hindu. Mungkin saja mereka berasal dari Bali. Sebelum Pantai Triangulasi memang ada pura luhur Girisalaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Kami pun turun dari mobil. Saat kami tiba di sana matahari udah mau tenggelam. Dari sana terlihat Pantai Pancur yang sedang memerah menyusul akan tenggelamnya matahari. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya ada berada di bawah. Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah. Bambang dan Sekar tampak mesra. Mereka berfoto di pantai itu sementara aku sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Kami bawa 2 tenda. Satu tenda yang ukurannya besar untuk mereka berdua, sedangkan yang satu lagi berukuran kecil buat aku sendiri. Tenda pun berhasil dinyalakan. Aku naik ke atas anak tangga untuk mendirikan sholat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Pas aku masuk ke dalam musola itu, kulihat musolanya tampak sepi dan hanya ada satu orang lelaki paruhbaya yang berpakaian seperti wali songo sedang sholat. Aku pun bermakmum pada lelaki itu. Dia langsung mengeraskan bacaan syalatnya. Selesai sholat, aku berzikir sejenak sementara lelaki itu juga masih berzikir. Di depanku, tak lama kemudian aku beranjak dari musola itu untuk menghampiri Bambang dan Sekar. Pas aku sampai ke pantai, ternyata Bambang sudah membuat api unggun. Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakar kering itu. Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah seperti sosis dan mie instan. Mereka juga membawa berbagai macam cemilan. Aku mengeluarkan makananku sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Kami pun makan malam di sana. Masuk waktu Isya, aku kembali ke musola dan ternyata si lelaki yang berpakaian seperti wali songo itu masih berzikir di dalam masjid. Aku tidak berani menyapanya, takut ganggu. Akhirnya aku sholat sendiri saja. Mungkin si lelaki itu udah sholat duluan tadi. Setelah sholat aku pun kembali ke tenda. Malam pun semakin larut. Aku beranjak ke tenda sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka. Aku tidak peduli apa yang mau mereka lakukan di dalam tenda itu. Bodoh amat, yang penting dapat 4 juta. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur padahal suasananya mendukung sekali buat tidur. Cuacanya dingin dan terdengar suara ombak. Aku pun membuka sleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda. Dan tak sengaja kulihat bayangan Bambang dan sekarang sedang melakukan hubungan intim. Lampu tenda mereka masih nyala sehingga bayangannya jelas terlihat. Anjir, apa-apaan ini? Aku langsung menutup kembali pintu tendaku dan mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka benar-benar mengganggu. Aku mencoba untuk menutup kedua telingaku, tapi erangannya masih terdengar dan tak lama kemudian kudengar mereka berdua berteriak. Pintu tenda mereka masih tertutup rapat, tapi aku tidak lagi melihat bayangan mereka. Buru-buru kubuka pintu tenda itu, dan ternyata mereka menghilang.
Baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di sana. Aku panik lalu berteriak memanggil nama mereka. Ku ambil senter dari dalam tenda lalu kusorotkan ke pasir. Di sana ada jejak kaki. Aku yakin itu jejak kakinya Bambang dan Sekar. Segera ku ikuti jejak kaki itu. Ternyata mengarah ke anak tangga, dan di anak tangga kulihat ada kembang melati yang berserakan. Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk. Dengan memberanikan diri kuikuti taburan kembang melati itu. Semakin kuikuti semakin aku masuk ke dalam hutan alas Purwo. Sekelilingku gelap sekali, namun dengan cahaya senter aku masih bisa melihat taburan melati di tanah. Aku tak henti berteriak memanggil nama mereka berdua, sialnya tak ada tanda-tanda keberadaan Bambang dan Sekar. Kulirik jam tanganku ternyata sudah jam 1 dini hari. Aku masih yakin kalau taburan bunga melati ini adalah petunjuk keberadaan Bambang dan Sekar. Kusorotkan senter ke batang-batang pohon, samar-samar kulihat ada segerombolan orang berpakaian serba putih. Mereka pasti mau beribadah di pura buru-buru kuhampiri mereka. Maaf Pak, apa Bapak lihat 2 orang yang lewat sini, tanyaku. Anehnya si bapak itu tidak menjawab pertanyaanku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Dan gak lama kemudian mereka semua berhenti serentak. Aku masih memperhatikan tingkah mereka. Lalu kepala mereka tiba-tiba berputar 180 derajat sehingga semua orang di sana melihat ke arahku sambil tersenyum mengerikan. Mata mereka melotot semua. Aku kaget dan langsung lari terbirit-birit. Manusia tidak mungkin bisa memutar kepalanya hingga sampai ke punggung. Mereka semua pasti makhluk halus penghuni alas Purwo. Aku lari sekuat tenaga tanpa arah tujuan menjauh dari rombongan tadi. Cahaya senterku tak mampu menyinari jalan karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Rasanya aku semakin tersesat saja. Setelah beberapa saat lari tanpa arah, aku pun mulai kelelahan masih dalam keadaan napas terengah-engah ku perlambat langkahku. Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi tapi kok nggak ada. Aku pun melanjutkan perjalanan entah mau kemana, aku merasa diriku malah semakin tersesat. Sekitar 30 menit aku melihat sebuah gua. Di gua itu ku dengar suara orang minta tolong, aku sangat kenal suaranya. Itu adalah suara Sekar. Buru-buru ku hampiri gua itu, dan pas aku masuk ke dalam gua, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat banyak sekali sesajen. Kembang melati dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Aku berteriak memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku curiga kalau yang teriak barusan itu bukanlah Sekar, tapi makhluk halus yang menyerupai Sekar. Karena takut aku pun keluar dari dalam gua itu. Dan ternyata di luar sudah ada seorang lelaki parubaya. Aku mengembuskan napas lega karena dia adalah lelaki yang sempat aku temui saat sholat di musola. Aku minta tolong pada lelaki itu. Tapi tatapannya datar, dia menoleh ke wajahku dan berkata, "Kedua temanmu itu sudah membuat penghuni alas Purwo ini marah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong temukan teman-teman saya, Pak, aku memohon. Kau pergi saja ke arah barat, nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan ingat apapun yang terjadi, saranku jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-temanmu itu," kata lelaki itu. Pas aku menoleh lagi ke lelaki tadi, ternyata dia sudah hilang entah kemana. Aku benar-benar kaget padahal barusan dia masih ada di sampingku.
Tanpa pikir panjang lagi, aku menuruti perkataannya. Aku mulai berjalan ke arah barat, entah apa yang akan kutemui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau aku bisa menemukan Bambang dan Sekar. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar suara langakah seseorang mengikutiku. Aku ingat pesan si lelaki Parubaya, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Saat aku berhenti, suara langkah kaki itu juga berhenti dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menyapaku dari belakang. Halo, begitu sapanya. Itu suara seorang lelaki yang sangat mengerikan. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan terus berjalan ke arah barat. Semakin lama aku mendengar suara langkah kaki itu semakin banyak. Itu seperti rombongan orang yang mengikutiku. Jujur saat itu aku semakin takut saja. Sekuat tenaga aku pun berlari. Aku tak peduli dengan rombongan orang yang terus-terusan mengikutiku. Sekitar 20 menit berlari, tenagaku semakin terkuras. Kemudian aku melihat ada sebuah rumah panggung. Aneh, kenapa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Tampak dari jendela rumah itu sebuah cahaya lampu canting dan bayangan wanita yang berlalu lalang. Aku menyangka pasti itu adalah rumah seorang warga. Apa salahnya kalau aku bertanya ke penghuni rumah itu? Siapa tahu ada petunjuk. Aku pun langsung menghampiri rumah tersebut. Beberapa kali aku mengetuk rumah itu, dan sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita yang mendekat. Gagang pintu berputar, tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah seorang wanita muda yang amat cantik. Dia mengenakan baju kebaya dan kain batik. Wanita itu tersenyum dan menyapaku dengan sangat ramah. "Ada apa ya Mas?" tanya wanita itu. "Maaf Mbak, saya mau tanya, apa Mbak ngelihat dua orang yang melintas di sekitaran sini?" tanyaku. "Oh, dua orang yang telanjang itu ya?" tanya wanita itu. "Iya Mbak, itu teman-temanku yang hilang. Mbak tahu di mana dia?" "Wah, tadi sih sempat mampir ke sini. Dan sekarang lagi pergi sama Bapak. Katanya sih nggak akan lama, Mas tunggu aja dulu di sini. Bapak pasti nggak akan lama kok," kata wanita itu. Dia pun mempersilakanku untuk masuk. Nama wanita itu ternyata Bella. Dia sangat ramah dan cantik. Ada tahi lalat di pipi sebelah kanannya, menambah kesan cantik. Bella muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan teko air kecil. "Silakan Mas," kata Bella sambil senyum. "Iya, terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu bapaknya Mbak dan kedua teman saya itu pergi kemana ya?" "Nah itu Mas, saya nggak tahu, tunggu saja Mas. Bapak nggak akan lama kok," kata Bella. Aku pun menurut saja. Karena malam memang sudah sangat larut. Bella pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga memberiku bantal untuk istirahat. Setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika aku teringat rombongan orang yang mengikutiku. Apakah mereka sudah pergi? Dan saat itu juga kuintip dari balik jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumahnya Bella. Mereka semua berwajah pucat, bajunya putih semua, celananya juga putih. Siapa orang-orang itu dan kenapa dia mengikutiku? Karena takut, buru-buru kubaringkan badanku dan mencoba untuk tidur. Aku pun terlelap. Entah berapa lama aku tidur, yang jelas pas aku bangun hari masih gelap. Ku cek jam tanganku, ternyata jam 12 malam. Itu berarti aku tidur kebablasan. Saat itu aku juga baru ingat kalau aku meninggalkan HP-ku di tenda. Perlahan aku bangun dan menghampiri kamar Bella.
Ku ketuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban dari Bella. Malah ku dengar ada seorang wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa itu sangat mengerikan. Akhirnya ku intip dari celah bilik kamarnya, dan di sana tampaklah sosok wanita bertubuh besar. Dia mengenakan jubah warna putih. Rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah apa lagu yang ia lantunkan, yang jelas wanita itu pasti bukan Bella. Dia membalikkan badan dan tampaklah wajahnya yang membusuk penuh belatung. Aku teriak dan lari ke dapur. Di dapur kudapati banyak sekali sajenan. Ada pisang, kemenyan yang masih mengepulkan asap, kembang melati dan berbagai macam sajenan lainnya. Aku keluar dari rumah itu melalui pintu dapur. Kemudian aku lari sekuat tenaga. Dan lagi-lagi saat aku lari ku dengar suara seseorang yang menyapaku dari belakang. Aku tidak peduli pada suara itu dan terus berlari sekuat tenaga. Aku benar-benar kaget dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu adalah sebuah rumah panggung milik Bella. Semakin aku lari rasanya semakin disesatkan saja. Dan aku hanya berputar-putar di satu tempat. Tampak dari jendela rumah itu sosok kuntilanak yang sedang memandangiku. Segera aku lari lagi menjauh dari rumah itu. Lalu aku di antara pohon-pohon besar, aku melihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat masuk ke kegelapan. Mereka berdua diawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi. Bahkan tingginya sampai melebihi batang-batang pohon. Dua makhluk raksasa itu membawa Bram dan Sekar. Aku berusaha mengikuti mereka, tapi entah kenapa tiba-tiba kedua kakiku tergelincir. Aku seperti masuk ke dalam jurang. Tubuhku menggelinding dan sesekali menghantam pohon. Aku mengadu kesakitan, untung saja aku masih sadar, tapi tak sanggup lagi untuk bangun. Aku benar-benar tidak berdaya. Dan saat itu juga kulihat rombongan orang berwajah pucat mengelilingiku. Mereka semua menataku dengan tatapan datar. Dari kerumunan itu muncul 4 orang yang membawa keranda mayat. Mereka memasukkanku ke dalam keranda itu, aku sama sekali tidak bisa berontak. Mereka membawaku entah kemana. Keranda itu ditutup kain warna putih. Dan dari dalam keranda aku mendengar suara perempuan berbicara dengan bahasa Jawa. Begini katanya. Mulih niatmu apik, begitu katanya. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Aku benar-benar tak sadarkan diri. Dan saat siuman aku sudah ada di pinggir jalan. Warga mengerumuniku, tak lama kemudian ambulan datang dan mereka membawaku ke rumah sakit. Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang dan tidak pernah ditemukan. Aku mendengar sebuah mitos, katanya nggak sedikit orang yang dibawa masuk ke alam jin alas Purwo bisa jadi Bambang dan Sekar juga masih hidup sampai sekarang. Tapi mereka ada di alam jin. Selesai. Itulah sebuah kisah tentang hilang di alas Purwo. Oke guys, di sini gua punya pepatah dan ini juga sebagai wawasan buat gua yang suka mendaki gunung. Hidup selaras dengan alam, bukan menguasai alam. Alam memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari kita hargai dan jaga. Keindahan alam adalah cerminan keindahan jiwa. Jangan biarkan jejak kaki kita merusak keaslian alam. Alam memberikan kita kehidupan, mari kita berterima kasih dengan menjaganya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung konten kami selanjutnya. Jangan lewatkan konten-konten horor menarik lainnya.
Buat kalian yang punya cerita horor bisa dikirim ke Gmail Fahri 334.